Selamat pagi, mari kita makan atau sarapan pagi ini. Masakan yang saya masak setiap harinya. Saya akan makan pagi, setelah itu akan beraktivitas yang lain. Nah, ini dia masakan yang saya masak tadi pagi. Mari makan. Ini sarapan kita, satu entong ya. Ini terong kesukaan saya dan suami. Terong masak pedas. Rica ceker. Dan ada tambahan lauk ikan. Lauk ikan. Mami ya. Ini saya minum teh hangat dulu ya. Sudah. Terong sambal, terong pedas. Ceker, rica. Saya selalu makan harus ada kerupuk. Sedap teman-teman. Di tempat saya, menu ikan, terutama ikan bandeng ini, kesukaan suami saya. Jadi kalau masak harus ada ikan di rumah. Kalau nggak ada ya pasti akan tanya, nggak masak ikan mah. Tapi ya ini loh. Makannya sederhana, kadang lah masak yang agak mewah dikit. Sesuai kebutuhan aja. Yang jelas kerupuk harus ada, kerupuk apapun. Sambal, yang berbau-bau sambal. Ikan, sayur, ayam, daging itu hanya untuk variasi menu ya, biar nggak bosan makan ikan terus. Tapi masak daging pun, ikan pun tetap ikan, daging, masak daging sama ayam pun harus ada ikan, minimal ikan asin. Suami saya kalau anak-anak ikan asin ada yang suka, ada yang tidak, tapi lebih banyak ya suka semua sih. Enak.
Ini aktivitas saya hari-hari. Babu di rumah sendiri, jadi bos sendiri, dan jadi semua jadi pekerja sendiri. Jadi bos dan babu di rumah sendiri. Itulah slogan saya. Jangan berkecil hati ya teman-teman. Kalau kita di rumah bekerja tiap hari, jangan merasa kecil hati. Karena kita beruntung tidak kerja dengan orang lain. Jadi kita manage sendiri kebutuhan kita, ngurus sendiri kebutuhan kita. Kalau kita melakukan kesalahan dalam bekerja pun tidak ada yang marah. Seperti suami atau pasangan paling hanya mengingatkan, kok gitu, kok gini, dan memberi masukan kenapa tidak melakukan yang begini, begitu. Hidup rumah tangga itu harus sabar, menikmati, tidak usah dibikin tegang. Tadinya saya iya teman-teman, di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun perkawinan saya tegang. Karena terlalu banyak orang ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Ada yang nuntut begini, ada yang nuntut begitu. Setelah 5 tahun terlewati, pada akhirnya saya menentukan sikap bahwa rumah tangga ini rumah tangga saya. Tidak ada orang satupun yang berhak ikut campur, termasuk orang tua. Dari pihak saya ataupun dari pihak suami. Saudara apalagi. Jangan pernah. Biar kita itu menyelesaikan semua urusan kita, semua masalah kita sendiri. Jangan terlalu mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan. Kalau kita butuh nasihat, boleh kita minta nasihat orang tua, tapi bukan berarti mereka harus ikut campur. Tidak. Kita harus punya kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya sendiri, seberat apapun teman-teman. Itu pengalaman saya. Selama hampir 26 tahun saya beraktivitas di rumah, dan saya menikmati itu. Walaupun di awal pernikahan rumah kami seperti kandang doro ya, rumah sederhana di perumahan yang di sekitarnya sudah bagus-bagus rumahnya. Rumah saya masih biasa saja, masih rumah yang lama. Tapi saya tidak berkecil hati teman-teman. Suami saya pada akhirnya bisa memperbaiki rumah kami setelah 24 tahun kami tempati rumah itu. Itu pun nekat. Awalnya suami saya nggak mau memperbaiki rumah itu, pengennya diperbaikinya langsung bagus gitu. Saya bilang nggak boleh itu.
sedangkan kita sendiri masih punya masalah, banyak kewajiban. Jadi kita harus pelan-pelan memperbaikinya. Ini sedikit cerita kehidupan saya sebenarnya seperti apa. Saya bukan orang dari keturunan yang kaya raya, yang punya privilege untuk dapat jabatan ini itu, enggak. Suami saya kuliah, kerja dengan kekuatannya dia sendiri, dan berkat bantuan Tuhan semua bisa dilancarkan. Saya punya kakak yang berprinsip, aku membantu kamu untuk memberi kail ke kamu, bukan untuk memberi ikan. Itu sampai sekarang saya masih pegang teguh, karena beliau sudah tidak ada. Beliaulah yang memberikan jalan sama suami saya untuk mendapatkan pekerjaan. Beliau memberi kesempatan kepada suami saya untuk bekerja, padahal suami saya belum punya pengalaman apapun. Tapi suami saya atas dukungan dan semangat, dia bisa menjalani kehidupan pekerjaannya dengan baik, dan setidaknya kami mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan kaya sekali, bukan sukses sekali teman-teman, tapi pelan-pelan kami mendapatkan kehidupan yang kami inginkan. Pelan-pelan, grow up pelan-pelan. Jadi tidak harus terburu-buru. Begitulah kehidupan saya. Saya membuat video karena saya suka, dan suami pun mendukung. Hanya saja saya punya batasan tersendiri untuk men-sharekan video saya, karena tidak semua harus di-sharekan. Ya hanya yang positif-positif saja yang saya sharekan. Semoga bisa memberi semangat untuk ibu-ibu muda, teman-teman muda semua yang akan berumah tangga, bahwa rumah tangga itu tidak melulu masalah harta benda, tapi juga pengertian atas dengan sesama, dengan anggota keluarga, dengan keluarga besar, dengan suami. Karena kita dalam berumah tangga itu harus bisa untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain. Biarlah kelemahan menjadi acuan, bukan untuk menjadi bahan ungkitan. Begitulah teman-teman. Semoga berguna untuk semua. Selamat pagi, salam sehat. Tonton lagi video saya di YouTube ini ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan saya sharekan. Yes, kegiatan kami sehari-hari saja, tapi dengan cara saya sendiri. Saya menangani keluarga ini dengan cara berpikir saya, menjalankan keluarga ini, rumah tangga ini, dengan seluruh kemampuan saya untuk bertahan dan berjuang bersama suami saya. Begitu teman-teman. Salam untuk kalian semua, semoga sukses.
semoga bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, rumah tangga bukan sekedar hanya menikah, seks atau apa, tapi kebersamaan itu yang paling penting.